warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini saya sedang berada di DPRD Kutai Kartanegara, yang mana kita akan mengulik seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan saat ini tengah bersama saya Sekretaris Dewan, Bapak Rida Darmawan. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Iya, beliau inilah yang nanti akan menjelaskan struktural hingga tugas dan fungsi seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kutai Kartanegara. Mungkin yang pertama, tugas seorang sekretaris Dewan sendiri apa sih, Pak? Yang apa ya ibaratnya melihat kinerja dari seluruh anggota Dewan, Pak ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih RUTIA TV yang berkenan berwawancara di kantor kami. Alhamdulillah berkenan dengan tugas Sekretaris Dewan atau Sekretaris DPRD. Memang fungsi kami adalah memfasilitasi kegiatan-kegiatan anggota DPRD agar berjalan dengan lancar, sehingga seluruh seluruh kegiatan-kegiatan anggota DPRD itu bisa berjalan dengan baik ya. Jadi fungsi kami adalah memfasilitasi. Misalkan saja ada kegiatan rapat-rapat, maka kami menyiapkan rapatnya mulai dari menyampaikan undangan pihak-pihak yang ingin diajak rapat oleh anggota DPRD, kemudian menyiapkan logistiknya, baik itu konsumsi, kemudian peralatan-peralatan rapat dan sebagainya. Itulah tugas dari kami ya. Kemudian juga menyiapkan tim ahli yang kemudian juga memberikan masukan ke anggota DPR, sekaligus juga menyiapkan atau memberikan atau mencatat seluruh hasil rapat-rapat. Itu juga fungsi dari fasilitasi kami. Nah, itulah contoh apa yang harus kami lakukan ya. Nah, saya sebagai sekretaris DPRD tentu bertanggung jawab terhadap yang dibutuhkan anggota DPRD tadi ya. Itu seperti itulah kira-kira. Ya, agar semuanya berjalan dengan lancar, berjalan baik, sehingga tugas fungsi DPRD dalam rangka misalkan menyelesaikan persoalan masyarakat, menyerap aspirasi masyarakat, itu bisa berjalan dengan baik. Gitu. Baik. Untuk anggota DPRD sendiri, ada berapa orang, Pak? Anggota DPRD kita ini ada 45 orang. 45 orang, kemudian terdiri dari 4 unsur pimpinan, 1 ketua dan 3 orang wakil ketua, dan kemudian 41 anggota DPRD. Jadi totalnya 45. Ya, untuk komisi sendiri, Pak? Ya. Nah, 41 orang anggota DPRD ini kemudian diwadahi dalam komisi-komisi ya. Jadi mereka semua duduk di dalam komisi. Ada komisi 1, komisi 2, komisi 3 dan komisi 4. Komisi 1 itu berkaitan dengan hukum pemerintahan. Kemudian komisi 2 berkaitan dengan ekonomi dan keuangan. Komisi 3 berkenaan dengan pembangunan, dan komisi 4 berkenaan dengan kesejahteraan sosial, kesejahteraan itu di komisi 4. Iya. Nah, di komisi 1 itu ada 10 orang anggota yang diketuai oleh Pak Supriyadi. Beliau dari anggota DPR dari fraksi PAN ya. Fraksi PAN. Kemudian 10 orang lagi duduk di komisi 2, itu diketuai oleh Bapak Hamdan ya. Pak Hamdan, beliau dari fraksi Golkar. Kemudian komisi 3 itu diketuai 10 orang juga anggotanya, diketuai oleh Pak Andi Faisal. Beliau juga dari fraksi Golkar. Kemudian yang terakhir adalah komisi 4, ada 11 orang. Nah, di sini diketuai oleh Pak Baharudin, beliau dari fraksi PDIP.
Iya. Ya, sehingga ada 41 semuanya duduk dalam alat kelengkapan DPRD namanya. Iya. Baik, mungkin terakhir Pak, Mm-mm. selama pandemi mungkin ada keterbatasan dalam kegiatan khususnya kegiatan anggota DPRD Iya. yang senantiasa mungkin harus terjun langsung ke masyarakat begitu Pak ya. Iya. Nah jadi selama pandemi ini apa sih yang Bapak harapkan sebagai sekretaris dewan kepada seluruh anggota DPR untuk mungkin lebih memaksimalkan kinerjanya di masa pandemi COVID-19 ini? Ya, anggota DPR sesungguhnya walaupun masa pandemi mereka memiliki semangat untuk terus bekerja, berkarya, sehingga kinerjanya saya pikir dibandingkan tahun-tahun sebelum pandemi itu ya tidak terlampau signifikan ya perubahannya. Anggota dengan keberaniannya juga terjun ke lapangan, menyerap aspirasi masyarakat, baik langsung melakukan sidak di lapangan atau melakukan reses penyerapan aspirasi di lapangan, itu mereka lakukan ya. Pas pandemi tahun 2020, awal-awal pandemi, mereka juga bahkan turun ke lapangan untuk memonitor pelaksanaan bantuan pemerintah atau terjun ke lapangan langsung untuk melihat bagaimana masyarakat yang terdampak pandemi COVID, itu mereka juga ada di lapangan. Jadi kinerja anggota DPRD sebelum dan pada saat COVID saat ini tidak terlampau signifikan perubahannya. Mereka punya semangat yang besar untuk terjun ke lapangan, ya, itu melihat kondisi di masyarakat. Kemudian yang kedua, mereka juga tetap bersemangat untuk menyelesaikan tugas-tugas lain, seperti misalkan menyelesaikan beberapa perda yang memang sudah mereka programkan di tahun 2019 untuk 2020 dulu pada saat awal pandemi, dan sekarang 2020 dibuat untuk 2021. Ada beberapa perda yang sudah dikerjakan. Nah, ini aja pada tahun ini terdapat 5 perda yang sudah disahkan, dan saat ini masih berlangsung ada 4 lagi perda yang mereka kaji untuk disetujui dari raperda menjadi perda. Jadi sesungguhnya tidak terlampau signifikan ya. Ada perubahan tetapi tidak terlampau signifikan terhadap aktivitas mereka. Termasuk juga aktivitas mereka dalam melakukan pembahasan anggaran. Mereka punya semangat yang luar biasa untuk melakukan pembahasan anggaran, sehingga pada tahun 2000 kemarin pada saat kita mengesahkan anggaran 2021 itu tidak terlampau terlambat ya, tetap sesuai ketentuan sebelum tahun anggaran berakhir mereka sudah menetapkan anggaran gitu atau APBD. Tidak terlambat. Jadi walaupun pandemi, saya pikir mereka tetap memiliki semangat anggota DPRD ini, dan terbukti dengan kinerja mereka. Batasan-batasan ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui aturan itu semua bisa dipenuhi oleh mereka. Ya. Iya. Baik, ya berarti intinya seluruh anggota DPRD walaupun pandemi tetap semangat untuk untuk masyarakat Pak ya, namanya juga wakil rakyat begitu ya. Betul. Baik, sampai di sini dulu perbincangan singkat kita bersama Bapak Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kutai Kartanegara, Bapak Rida Darmawan. Terima kasih atas waktunya. Sehat selalu, sukses selalu Bapak ya. Dan saya Rini Dama bersama Erutia Multimedia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.